Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Kasilin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian rekayasa perangkat lunak dengan judul perancangan sistem sederhana, yaitu sistem kasir sederhana yang saya beri nama Project Alisa Kasilin. Jadi, presentasi ini mencakup 4 bagian utama. Yang pertama yaitu latar belakang dan analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga rencana pengujian, dan keempat penutup berupa kesimpulan dan saran. Lalu di Bengkulu ini banyak toko dan warung masih menggunakan pencatatan manual. Ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan hitung, stok tidak terkontrol, dan laporan yang tidak akurat. Cara tersebut memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu rentan terjadi kesalahan penghitungan. Yang kedua, data transaksi mudah hilang. Yang ketiga, sulit membuat laporan penjualan. Nah, jadi ini solusinya. Oleh karena itu, saya merancang sistem kasir berbasis website yang dapat membantu proses transaksi penjualan secara otomatis. Dari sinilah muncul ide untuk membuat sistem kasir ini. Rumusan masalah utamanya ada 4. Nah, ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem kasir yang dapat membantu proses transaksi penjualan di toko. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mengelola data barang dan stok secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan mudah dipahami. Yang terakhir, bagaimana merancang antarmuka sistem yang sederhana dan mudah digunakan oleh kasir. Nah, tujuannya di sini yang pertama yaitu merancang dan membangun sistem kasir berbasis website yang memudahkan proses transaksi penjualan dan menyediakan fitur manajemen data barang yang dapat memantau stok secara real time, lalu menghasilkan laporan penjualan harian yang akurat dan dapat diekspor dalam berbagai format. Yang keempat yaitu merancang antarmuka pengguna atau user interface, disingkat UI, yang intuitif dan mudah dioperasikan oleh kasir maupun administrator. Nah, di sini ada manfaat sistem. Manfaat yang diharapkan adalah bagi kasir mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualan setiap harinya. Bagi administrator atau pemilik toko mempermudah pemantauan stok barang dan menghasilkan laporan penjualan yang akurat. Bagi pelanggan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan struktur nota transaksi yang tercetak rapi. Yang terakhir, bagi pengembangan ilmu, menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak secara nyata dalam pembuatan sistem informasi. Nah, di sini kita masuk ke bab 2, yaitu analisis sistem. Di sini kalian bisa lihat ada 2 jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Di sini kita bisa lihat, mungkin teman-teman bisa baca dari 1 sampai 10, ini ada 10 poin. Saya mungkin akan membacakan yang secara singkat atau secara ringkas. Kebutuhan yang paling penting itu ada 5, yaitu login, manajemen barang, proses transaksi, cetak struk, dan laporan penjualan. Nah, untuk sisi non-fungsionalnya, sistem harus mudah dipakai oleh kasir, tanpa pelatihan khusus, bisa berjalan stabil dengan selama 8 jam, dan aman dengan sistem login berbasis peran admin, punya akses penuh. Kasir hanya bisa transaksi dan lihat laporan. Nah, ini ada identifikasi pengguna atau user. Sistem kasir ini memiliki 2 jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda. Yang pertama yaitu administrator, mempunyai akses penuh ke semua fitur. Ini yang mempunyai akses ini yaitu pemilik toko atau manajer yang bertanggung jawab lah di toko. Yang kedua yaitu kasir atau operasional.
Ini hak aksesnya, transaksi, data barang, dan laporan. Yakni digunakan oleh petugas yang bertugas melayani transaksi perdagangan sehari-hari. Kita masuk ke bab 3. Yaitu di sini ada diagram konteks ya. Diagram konteks ini menunjukkan sistem secara keseluruhan. Ada 2 entitas luar, kasir yang menginput transaksi dan administrator yang mengelola data. Semua mengalir ke sistem pusat, sistem kasir alias salin. Lalu yang kedua ada DFD. DFD memperinci alur data menjadi 4 proses. Tuh, login pengguna, kelola data barang, proses transaksi, dan buat laporan. Masing-masing proses terhubung ke data store yang sesuai. Lalu yang ketiga ada ERD. Di sini ERD menunjukkan relasi antar tabel. Sistem punya 4 tabel utama: pengguna barang, transaksi, dan detail transaksi. Relasinya adalah satu pengguna bisa punya banyak transaksi dan satu transaksi bisa punya banyak detail item barang. Nah, di sini ada desain database untuk tabel penggunanya. Di sini bisa kalian lihat ID pengguna, integer, panjangnya 11, keterangannya primary key, auto increment. Lalu username, panjangnya 50, username unik untuk login, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan hasil dari UI yang telah saya buat. Di sini saya buat menggunakan Figma. Di sini saya mau membuat menggunakan Figma. Yang pertama yaitu ada halaman login. Ini halaman loginnya. Lalu ada dashboard. Lalu ada data barang. Lalu transaksi. Laporan penjualan. Pengguna atau user. Pengaturan. Yang terakhir outputnya yaitu struk modal. Nah, udah berlama-lama, mending saya langsung kasih lihat nih user experience dari sebuah website yang telah saya buat. Yang pertama yaitu halaman login. Nah, di halaman login ini kita menginput ini bagi user dan admin. Ini berbeda. Kalau admin, dia perbedaannya hanya di username. Admin, passwordnya admin 1 2 3. Nah, sudah masuk. Karena hampir sama aja, tapi di sini saya membuat untuk di halaman loginnya seperti itu, dan di input sesuai yang telah ditentukan. Di sini kita lihat di bagian skenario uji. Nah, pengujian pertamanya tadi sudah kita coba dengan menggunakan input username admin dan passwordnya admin 123, dan output yang diharapkan masuk ke menu dashboard. Nah, ini adalah menu dashboard. Yang
kedua, login dengan file kosong. Nah, di sini kita akan login menggunakan username kosong dan password kosong. Output yang diharapkan yaitu muncul peringatan file tidak boleh kosong. Oke, di sini kita coba keluarkan terlebih dahulu. Kita buat username dan passwordnya kosong ya. Nah, di sini di sini muncul peringatan username dan atau password tidak boleh kosong. Yang kedua juga berhasil. Yang ketiga yaitu tambah barang baru. Ini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan suatu barang. Nama barang kita anggap aja motor. Di sini kita bisa juga menginput barang apapun ya yang kita mau ya. Tapi mungkin saya akan mencoba dengan motor. Harganya mungkin sekitar 20 juta. Oke, 30 juta. Stoknya ada 10. Banyak juga ya. Kategorinya makanan. Ini motor mainan ya mungkin. Nah, di sini muncul input outputnya yaitu motor. Barang ke 007. Kategorinya makanan, harganya 30 juta, stoknya 10. Ini mungkin ada sedikit bug. Lalu pengujian yang keempat yaitu tambah barang dengan stok 0. Di sini barang stoknya tambah 1. Nah, akan muncul di sini Indomie goreng. Di sini stoknya akan bertambah jadi 51. Di sini kita bisa edit barang. Ini tadi telah kita coba hapus data barang. Barang tinggal seperti ini, kita hapus motor. Nih, datanya akan hilang. Lalu transaksi dengan stok habis. Kita buat dulu stok 0. Nama barangnya adalah ayam. Harganya 111. Oke. Kita buat stoknya 0. Kategori makanan. Nah, di sini kita masuk ke menu transaksi ya. Untuk memulai transaksi, kita bisa menginput ini sebagai contoh ya. Kita ada yang beli Indomie goreng, Indomie ayam bawang, aqua, dan minumnya teh pucuk kali. Jadi kita masukkan uang yang dia berikan, contoh misalkan 20.000, 30.000. Kita bayar. Nah, ini muncul outputnya struk belanjaan. Total bayarnya di sini ada 4 item. Indomie goreng 1 dengan harga 3.000, yang kedua Indomie ayam bawang harga 3.000, aqua 600 ml harga 5.000, dan teh pucuk 350 ml dengan harga 4.000. 4 item itu total harga keseluruhan yaitu 15.000 dengan uang yang dibayar ini 30.000. Nah, di sini muncul kembalinya 15.000.
Di sini kita bisa langsung mencetak stroke. Nah, langsung keluar tampilan seperti ini, dan ini bisa kita langsung cetak. Berhubung saya cuman mendemonstrasikan websitenya, jadi saya di sini tidak akan mencetak. Tuh, lalu untuk melihat laporan, nah di sini ada terdapat laporan penjualan dari tanggal 1 bulan 5 2026 sampai tanggal 16 bulan 5 2026. Semua barangnya ada di sini. Berhubung ini cuma ada 2 tanggal 15 dan tanggal 16, jadi semuanya hanya muncul di 5 laporan ini. Nih, kalian bisa lihat di sini kita bisa langsung ekspor ke Excel, ekspor ke PDF, lalu bisa melihat hari ini, laporan penjualan minggu lalu, dan bulan ini. Jadi lengkap. Nah, di sini ada menu pengguna. Di menu pengguna ini kita bisa melihat siapa saja yang login, yang terakhir login pada sistem ini. Di sini ada terlihat administrator atau admin. Terakhir login tanggal 16 bulan 5 2026 jam 10.30. Ini ada Budi Santoso. Ini sebagai kasir. Terakhir loginnya di tanggal 16 bulan 5 2026 jam 8:15. Yang terakhir adalah Siti Rahayu. Terakhir login tanggal 15.05 2026 jam 17.45 sebagai kasir. Nah, di sini kita bisa mengedit ya, bisa mungkin kalau mau adjustable, maksudnya mau mengubah nama toko atau alamat di websitenya. Di sini kita bisa lihat bisa diubah secara langsung di sini. Alamatnya, lalu bisa mengubah pesan yang terdapat di struknya. Lalu ini mata uang yang kita gunakan, kita simpan langsung dan sudah tersimpan. Baiklah, mungkin di sini saya mungkin cukup sampai di sini demonstrasi dari website yang telah saya buat. Kesimpulannya yaitu kesimpulannya yaitu sistem kasir ini berhasil dirancang dengan menerapkan seluruh tahapan rekayasa perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, rancangan diagram, desain database, tampilan UI, hingga rencana pengujian. Nah, kedepannya sistem ini masih bisa dikembangkan dan menambahkan database nyata seperti MySQL, fitur barcode scanner, laporan yang lebih detail, dan menambahkan aplikasi mobile untuk pemantauan jarak jauh. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.